Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk seluruh bisnis leader di seluruh Indonesia. Bertemu dengan kami dengan obrol bisnis untuk membicarakan isu-isu terhangat yang perlu diperhatikan oleh dunia bisnis, khususnya yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan adalah tentang May Day atau Hari Buruh Sedunia. Bersama kita sudah hadir bagian dari Serikat Pekerja, Bang Rusdi dari Aspek Indonesia, Presiden Aspek Indonesia, dan bersama kami ada juga Pak Roy atau Roy Kusumawardana. Beliau adalah Ketua Umum INCRA atau Asosiasi Business Continuity Business Indonesian Continuity and Resilient Association, agak belibet ya bacanya. INCRA. Jadi sebenarnya adalah asosiasi untuk kelangsungan usaha dan ketangguhan usaha di Indonesia. Dan hadir juga bersama kita sangat luar biasa, beliau adalah Pak Boy, kami menyebutnya atau kami panggil Chief Boy di sini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Abu Japi, Asosiasi Badan Usaha Penyelenggara Jasa Keamanan Indonesia. Jadi beliau adalah garda terdepan dalam pengamanan demonstrasi atau pengamanan peringatan Hari Buruh Sedunia. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kami di sini bisa menghadirkan insight positif buat rekan-rekan bisnis, buat bisnis leader, bahwa kita harus kelola risiko ini secara baik-baik supaya apa yang diinginkan oleh rekan-rekan buruh itu bisa terlaksana, dan kita juga di dunia bisnis bisa mengelolanya secara baik. Dan kita juga tentunya tidak ingin rekan-rekan security yang biasanya berada di garis depan itu menjadi ya, dalam tanda kutip tumbal gitu ya, atau menjadi korban dari konflik yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana kita mengelola konflik itu secara baik dan konstruktif, hari ini kita akan diskusikan bersama narasumber kami yang luar biasa. Mungkin untuk pertama kali kami minta pendapat dari Chief Roy dulu. Kira-kira ya kita tahu bahwa hampir setiap May Day itu atau setiap Hari Buruh Sedunia itu selalu diperingati dengan arak-arakan atau mengumpulkan masyarakat ataupun publik dalam jumlah yang banyak. Di satu sisi kita juga sering mendengar bahwa untuk mengumpulkan orang itu ya mungkin ada yang quote and quote terpaksa atau dipaksa ya. Mudah-mudahan nggak dipaksa, mudah-mudahan memang karena keinginan sendiri. Tapi tidak jarang juga kita mendengar bahwa buruh-buruh di pabrik itu dipaksa untuk ikut, untuk ya alhamdulillah sekarang sudah diliburkan ya hari 1 Mei. Tapi kita juga masih mendengar beberapa tahun belakang ekses negatif yang terjadi terkait dengan peringatan May Day. Dan kita tentunya perlu mitigasi risikonya supaya apa yang diinginkan semua pemangku kepentingan tercapai dan bisnis kita juga tetap berjalan. Nah, kira-kira dari sisi bisnis continuity ataupun risk management, hal penting apa yang perlu diperhatikan oleh business leader untuk memastikan bahwa semuanya bisa running well? Silakan Chief Roy. Baik. Terima kasih Chief Yuliasman. Selamat pagi Chief Boy, Chief Rusdi. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat, bisa berkumpul, ya mungkin sedikit berkontribusi lah ya dalam persiapan kita nanti menghadapi May Day. Hemat saya, May Day ini sebenarnya sesuatu yang positif ya kalau kita melihat bahwa ini adalah proses dialog. Nah kalau kita bicara makro, kenapa May Day ini ada, ini kan proses dialog antara labor dengan ya bisa dikatakan sebagai pengusaha maupun pengurus. Bahwa kemudian ada akses, itu konsekuensi lah. Nah, kalau dalam konsep business continuity, ini menjadi sesuatu yang baik positif, baik negatif. Tapi saya ngelihat positifnya. Positifnya begini, Chief. Jadi kita melihat bagaimana
dan apa suara sebenarnya yang kemudian itu, baik itu di makro ya, terhadap tuntutan buruh, kemudian potensi konflik yang terjadi di buruh dan sebagainya, yang kemudian kita bawa menjadi mikro, bagaimana kita mengelola di dalam perusahaan kita masing-masing. Nah, positifnya kita mendapat informasi atau insight dari semua pergerakan buruh yang itu bisa kita dapatkan dari medsos, dari jaringan-jaringan information atau intelligence yang kita dapat, baik itu yang lokal maupun yang di luar itu, yang negara dan sebagainya. Nah, sedangkan di mikro kita harus bisa menghitung kira-kira apa dampak yang terjadi akibat tuntutan buruh tersebut. Apakah itu logik atau tidak logik. Nah, proses dialog ini harus dibangun. Saya pikir tidak hanya Mayday ya, karena di dalam regulasinya pun yang namanya pengusaha dan pengurus itu wajib melakukan yang namanya tripartit ya, Pak Chief Rusdi ya. Tripartit, bipartit itu wajib, sehingga Mayday ini menjadi salah satu ibaratnya pestanya labor lah ya, buruh, untuk merayakan keberadaannya buruh, dan itu harus diapresiasi oleh siapapun penduduk di dunia ini, karena ini kan labor, international labor. Nah, proses dialog itu yang harus kita bangun, Chief. Jadi kalau dalam konteks BCM, kita harus membuka supaya tidak ada katup-katup yang tertutup sehingga terjadi konflik. Nah, di dalam terminologi BCM, kita mengenal adanya bencana. Ya, bencana itu ada dua yang besar, yang namanya natural disaster dan man-made disaster. Nah, kategori yang kaitannya yang kita hadapi nanti Mayday, mudah-mudahan tidak ada terjadi apapun, itu yang kita antisipasi adalah namanya man-made disaster. Yang dimana bencana bisa disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ulah manusia itu kan banyak penyebabnya, Chief. Nah, labor isu yang paling seksi untuk menciptakan konflik. Konflik baik itu makro dalam kondisi dalam level state maupun konflik dalam insi mikro yang katanya dengan tarik ulur kepentingan sehingga terjadi disruption yang ada di dalam suatu entitas perusahaan atau korporasi. Nah, ini harus kita kelola, proses dialog, kemudian kita ukur dampaknya, dan kita antisipasi alternatifnya. Ini yang karena kalau di dalam business continuity kan tidak boleh terjadi namanya single point of failure. Sehingga harus ada alternatif solution, alternatif site, bahkan alternatif portofolio untuk menghadapi terjadi suatu disruption dalam konteks isu labor dalam kita menghadapi Mayday. Mungkin sebentar itu dulu, Chief, sebagai pembuka. Mungkin nanti Chief bisa diskusi lebih detail. Terima kasih. Terima kasih, Chief. Jadi arahnya bahwa kita harus mempersiapkan dalam konteks bisnis continuity itu adalah alternatif solution ya. Artinya backup proses gitu ya. Kalau terjadi disruption ataupun terjadi gangguan pada proses bisnis. Tapi sebelum itu sebenarnya kita kan sebenarnya tidak ingin tercapai disruption. Nah, kira-kira ada pendekatan lain nggak? Apakah semacam krisis manajemen ataupun sejenisnya yang perlu kita lakukan pendekatan untuk ya mengendalikan situasi ini? Kami tahu juga Chief Roy adalah konsultan tetap ya di Baharkam Polri, tentu yang secara aktif memitigasi potensi-potensi risiko dari crowd, apalagi crowd yang jumlahnya sangat besar dalam peringatan Mayday ini. Nah, bagaimana ada tools atau framework yang bisa kita gunakan untuk ya kalau bisa tidak terjadi disruption, itu disruption ini dicegah. Kira-kira pendekatan apa yang bisa dilakukan? Ya tadi kalau dari sisi regulasi, saya pikir Indonesia sudah cukup kaya, Chief ya. Jadi yang pertama itu proses dialog itu harus terjadi. Mungkin nanti Chief Rusdi akan menambahkan dan Chief Boy akan menambahkan. Karena teman-teman yang di lapangan yang merasakan nanti. Kalau kemudian dialog itu tidak terjadi, pasti terjadi konflik. Nah, itu tinggal nunggu waktu saja. Nah, siapapun aktornya ya harus kita petakan. Nah, kalau di dalam konteks pengamanan, kalau kita bicara pengamanan, ini kan salah satu, kalau dalam terminologi kita itu ada namanya gangguan keamanan yang sifatnya non-kriminal. Kenapa dibilang non-kriminal? Karena yang namanya demo itu dilindungi undang-undang, berserikat dilindungi undang-undang, kemudian unjuk rasa dilindungi undang-undang. Tapi apakah itu mengganggu? Ya mengganggu. Tapi ya that's a fact. Gitu. Artinya itulah dalam konteks bisnis praktis itu yang harus kita hadapi. Maka proses dialog itu yang pertama. Kemudian kita harus melakukan mapping yang tadi disampaikan, ya, mapping risikonya apa, siapa aktornya, baru kemudian kita lakukan antisipasinya. Nah, antisipasinya sesuai dengan anggaran tentunya, Jeff. Nggak mungkin kita mintanya begini, tapi kalau kemudian tidak ada pendukung, ya kita tidak akan bisa mengeksekusi.
Tapi yang terpenting itu komitmen dari pengurus dan pengusaha terhadap dialog tersebut. Sehingga seperti timnya Pak Boy, teman-teman dari BUJP itu nggak bisa apa-apa kalau kemudian user dari beliau melakukan penekanan-penekanan atau terjadi konflik yang memang diakibatkan tidak terjadinya agreement yang nanti dari pihak Chief Rusdi akan bisa menyampaikan itu. Nanti akhirnya menjadi middleman beliau yang dilemparin apapun, nah teman-teman satpam, penebalan, ada polisi, ada tentara dan sebagainya. Nah, pertama itu dialog, kemudian kita melakukan mapping, kemudian kita melakukan yang namanya upaya-upaya untuk ya kalau dalam kontrak intelijennya itu kita melakukan supaya nggak dimulah ibarat itu atau tidak eskalasi, kita melakukan upaya-upaya ya kontra intelijen. Nah, itu yang harus kemudian dimaklumi atau kemudian dipahami oleh para pimpinan perusahaan atau para pengusaha atau pengurus lah dalam bahasa hukumnya untuk kemudian memediasi agar teman-teman yang di lapangan ini tidak bertemu dan tidak bertempur untuk sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Nah, ini yang mungkin menjadi proses maturity ya, kalau kita bicara media itu kan proses pendewasaan dalam kita berdialog. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, Chief. Jadi yang tadi kita lakukan mapping, kita lakukan dialog, dan kita lakukan upaya-upaya kontra intelijen supaya tidak terjadi eskalasi. Demikian, Chief. Terima kasih, Chief Roy. Sekarang mungkin kita akan tanya langsung sama Chief Rusdi selaku Presiden Aspek Indonesia, Presiden Konfederasi Aspek Indonesia. Ya, jadi kira-kira untuk tahun ini agendanya seperti apa, yang diharapkan oleh teman-teman buruh seperti apa, Chief? Jadi tentu ya kami pun dengan akal sehat menduga bahwa tidak mungkin kan menginginkan kerusuhan gitu ya. Tidak pernah gitu rekan-rekan buruh itu menginginkan kerusuhan ataupun keributan ataupun gangguan bagi dunia yang teman-teman mencari nafkah di sana. Ya pastinya begitu. Dan kami berharap begitu. Nah, tapi kira-kira agenda apa yang akan diusung pada May Day kali ini dan skalanya berapa besar? Dan kira-kira dari teman-teman buruh apa yang diharapkan dari dunia usaha? Silakan. Ya, terima kasih nih. Kami dari Serikat Buruh sudah diundang ya dalam forum ini. Senang sekali teman-teman praktisi bisnis ngomongin May Day, kita akan ngomongin buruh. Jadi kita hari ini ngomongin May Day dalam perspektif bisnis lah. Terima kasih dan kami siap ya untuk berdialog ya dalam rangka untuk sama-sama memahami dan memahami masing-masing orientasi baik dari teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja maupun juga dari pemerintah sendiri. Nah, ketika bicara serikat buruh, yang pertama memang orientasinya terciptanya sebuah kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan nanti kita urai. Yang kedua ada sebuah kondisi di mana ruang dialog, ruang demokrasi itu juga tercipta. Nah, itu yang ingin kita capai lah gitu kan. Artinya goal besarnya adalah kita berharap adanya sebuah tatanan sosial ekonomi yang seimbang antara tanda petik ya negara, bisnis dan tanda petik sosial dalam hal ini buruh. Di mana hari ini itu nggak ada. Hari ini kami dari Serikat Buruh dianggap objek, kami dianggap bicara upah itu dianggap sebuah ancaman, dianggap sebuah beban baik oleh negara maupun oleh pengusaha. Ya, cita-cita besar bangsa ini itu diabaikan oleh negara sendiri, diabaikan oleh pengusaha. Itu bagaimana mewujudkan sebuah kesejahteraan, mewujudkan sebuah mencerdaskan, melindungi dan juga mesejahterakan. Itu udah nggak dipakai tuh. Ya, dalam terminologi praktek hari ini dalam berbisnis maupun bernegara. Nah, kalau itu terjadi, maka buruh akan makin menderita, buruh dan keluarganya, masa depan anak bangsa nggak punya masa depan, Indonesia emas, omon-omon lah, gitu kan, kita suatu saat nanti akan punya pendapatan per kapita, bisnis menguat segala macam, omon-omon lah, gitu kan. Itu yang kalau terjadi hari ini faktanya seperti itu. Saya bicara fakta. Bicara fakta hari ini, upah buruh Indonesia itu di sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat masih di kisaran 2,5 juta, kecuali Jabodetabek. Di Jabodetabek di kisaran 5 sampai 6 juta. Tapi Semarang masih 3 juta, di luar Semarang, Jawa Tengah itu hanya 2,5 juta. Ya, di Jawa Timur hanya Mojokerto, Surabaya,
Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo yang 5 jutaan. Di luar itu di bawah 3 jutaan, bahkan 2,5 juta. Sebagian Jawa Barat juga seperti itu. 2,5 juta ini per bulan berarti hanya 80.000 atau 85.000. Pertanyaannya, apakah mungkin dengan upah 85.000 itu akan membuat sejahtera, akan membuat daya beli meningkat, akan membuat industri nasional tangguh? Nggak akan mungkin. Gitu. Jadi dampaknya hari ini adalah bukan hanya buruh yang kemudian tidak sejahtera, bahkan dalam konteks ekonomi, upah ini berdampak pada daya beli. Ini nggak akan mungkin. Habis Lebaran ini kan bisa jadi terjadi deflasi nih. Semuanya lagi lesu semua. Kenapa lesu? Karena politik upah murah dari sejak kolonialisme, ya, era Soeharto dan sampai hari ini itu masih diterapkan. Pernah ada statement dari Pak SBY ketika di era akhirnya. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Tidak lagi mendagangkan politik upah murah itu, menjadikan buruh Indonesia sebagai budak itu didagangkan di luar negeri. Nah, Pak Jokowi datang, kembali upah murah dilaksanakan, ya kondisi faktanya hari ini. Sehingga hari ini, potret hari ini upah murah, dampaknya adalah ketika hari ini struktur angkatan kerja itu 60%-nya adalah pekerja informal, 40%-nya pekerja formal, bahkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, anggota peserta BPJS Naker itu hanya 42 juta. Dan ironisnya, 17 jutanya adalah pekerja informal yang hanya mengikut sebagai peserta yang bayar 16.800 tuh untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang murni peserta dari BPJS Naker hanya 25 juta pekerja formal dari 150 juta. Artinya hanya 1/6 yang menjadi anggota dari BPJS Naker. Dan itulah kelas menengah. Dan cilakanya, kelas menengah kita itu sebagian besar upahnya di bawah 100.000 per hari. Mau ngomongin bisnis apapun, nggak akan bisnis di Indonesia ini akan tumbuh. Nah, ini yang fakta hari ini. Dan kemudian fakta lain adalah bahwasannya investor yang datang ke sini seperti di tekstil, garmen, kemudian sepatu, ini datang sini adalah pengusaha pihak ketiga bahkan pihak keempat. Dari usahanya Adidas, Nike segala macam, mereka bukan tangan pertama. Yang mereka datang ke Indonesia hanya mencari upah murah dan lahan murah. Ketika di Jakarta upahnya udah 5 juta, mereka pindah ke Bekasi. Bekasi naik, pindah hari ini ke Jawa Tengah, ke Semarang. Semarang udah tinggi dikit, pindah ke Kendal, pindah ke Brebes, ke Jepara dan seterusnya. Ya, ada PHK, iya. Pasti ada PHK, karena mereka ingin cari upah murah terus. Nah, pertanyaan, apakah mau seperti ini? Katanya mau bangun Indonesia emas, katanya pemain global, anggota G20, perdebatan luar biasa. Tapi yang masuk ke dalam negeri, industri seperti itu adalah industri maklun, industri broker calo, gitu kan. Nah, sektor lain di mana? Di sektor elektronik dan otomotif, sebagian besar adalah juga. Tapi ditahan dulu. Okay. Sebenarnya panjang ini. Banyak hal yang mau kita gali dari Chief Rusdi. Salah satunya mungkin juga terkait dengan bagaimana capaian 19 juta lapangan kerja sudah ada terasa gitu di dunia buruh. Nah, tapi tunggu setelah jeda, kita akan lanjutkan menggali dari narasumber. Ada Pak Boy juga nanti dari Asosiasi Pengada Jasa Pengamanan. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.